الله الله وجه أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد ربي حبل من الصالحين ربي حبل من الصالحين ربي حبل من الصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Man sholat subha fi jamaatin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faqannama sholat laila kullah, dia seperti sholat malam. Man sholat subha fi jamaatin, siapa yang sholat subuh berjamaah, mulai dari pagi yang sore sampai malam itu dalam perlindungan Allah. Semua kebutuhannya Allah cukup. Dan satu hari setelah sholat, setelah salam langsung ngadep ke belakang. Rasul bertanya karena ada sahabat yang tidak datang. Pula nasib sampaikan kepada si bulan yang tidak hadir subuh hari ini tanpa alasan yang memang dibenarkan Islam, besok aku datangi rumahnya, aku bakar rumahnya. Kalau tidak hadir lagi dia besok, aku dewek yang datangi, kata Rasul, rumahnya, ku bakar rumahnya. Apa artinya? Begitu sholat masjid. Rasul keras dalam, sahabat ring satu, Rasul keras. Tapi pada saat keluar, orang yang tak dikenal, Rasul lemah lembut. Inilah yang namanya rahmat Allah, yaitu petunjuk dari Allah, bisa menempatkan diri di mana dia berada, bisa menempatkan diri dengan siapa dia ngomong. Dengan orang tua ngomongnya kayak ini, pada saat dia jadi orang tua ngomong dengan anak beda lagi cara ngomongnya, dengan orang yang sebelah cara beda lagi ngomongnya. Itu adalah rahmat dari Allah, petunjuk, bisa menempatkan diri di mana dia berada. Kantor dia ada jabatan, kantor dia di kantor dia disegani, balik ke rumah jabatan ditinggal di kantor, tidak dibawa ke rumah. Itulah rahmat dari Allah, petunjuk dari Allah. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita mengambil satu tema pada pagi hari ini, yaitu 3 kedudukan anak di dalam Al-Quran. Ini adalah kajian menjadi orang tua, atau ilmunya, nama ilmunya ilmu parenting, ilmu jadi wong tua. Sampai hari ini belum pernah aku dengar ilmu childrening, ilmu jadi anak. Ngapa ilmu jadi anak ada kata? Karena jadi anak ini terbatas, ada batasnya. Kalau jadi wong tua itu dak kate batas. Sampai akhir hayat dia tetap menjadi orang tua. Mulai kapan dia jadi orang tua? Mulai pada saat dia menikah. Mulai nikah dia jadi wong tua. Wong tua dari apa? Kan belum punya anak. Wong tua dari anak mertua. Anak mertua, tahu kan Bu?
Anak mertua ni nak dididik juga. Kalau dia tak tahu ilmu, jauh dari agama, maka kita jadi wong tua dari pasangan kita dewek. Ada anak laki-laki jadi wong tua anak laki-laki. Pada saat balita ilmunya berbeda. Tumbuh SD, SMP, SMA ada ilmunya lagi. SMA pada saat balita dengan anak pada saat SMA kita terus mencari ilmu. Lahir lagi anak perempuan, beda lagi ilmunya. Mendidik anak dengan mendidik perempuan itu pun beda lagi. Jangan disamakan. Apa artinya? Terus kita mencari ilmu untuk menjadi wong tua. Sudah anak ini menikah, kita jadi wong tua lagi. Yang tadi jadi wong tua dari anak kandung, sekarang wong tua dari anak yang bukan kandung, jadi mertua. Beda lagi ilmunya. Kayak mana nasihati anak dewek dengan menantu, jangan disamakan. Itu beda lagi ilmunya. Sudah anak tadi nikah, lahir anak lagi, jadi wong tua lagi kita. Jadi apa? Jadi nyai-nyai. Jadi nenek-nenek. Jadi gede jantan, gede betino. Lain lagi ilmunya kan? Jangan disamui mendidik cucu sama mendidik anak, beda lagi. Maka kita terus menuntut ilmu supaya kita ini jadi orang tua yang profesional, jadi orang tua yang ada ilmunya. Kalau tak patik ilmunya, apa kata Rasul? Jika satu bidang dipegang oleh orang yang tanpa ilmu, tunggulah kehancurannya. Termasuklah kita memegang peran menjadi orang tua. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada 3 kedudukan anak di dalam Al-Quran. Yang pertama, anak menjadi penyenang hati, anak yang soleh dan soleha. Yang kedua, anak itu menjadi cuman sekedar perhiasan dunia. Yang ketiga, anak ini bisa menjadi musuh. Bahkan bagi wong tuanya jadi musuh. Jadi orang-orang sekitarnya, di uang sekitarnya itu jadi musuh. Sama wong tuanya dewek pun bisa jadi musuh. Yang pertama yaitu anak menjadi penyenang hati. Di dalam surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Dan orang-orang yang berkata, orang-orang yang setiap ngomong, khususnya wong tua itu menginginkan, doanya sudah kita kenal, doanya sudah kita hafal. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Ya Allah, berikan kami pasangan anak-anak kami, senang hati kami, bukan mata kami, yang membahagiakan kami. Impian setiap wong tua. Wong tua mana yang tak galak anak keturunannya itu jadi soleh dan soleha. Jangankan orang tua yang beriman dan bertakwa kepada Allah, orang tua yang jauh dari Allah. Orang tua yang dia maksiat sama Allah, orang tua yang dia tak pernah solat, selalu menentang Allah, masih tak galak juga anaknya ini supaya ngikuti dia.
Seburuk-buruknya wong tua dak galak dia itu, kalau aku dak solat, kaget anak aku supaya dia dak solat juga we. Dak galak. Dak hati wong tua yang kaya itu. Walaupun wong tua ini dak solat, maksiat dia sama Allah, apa katanya? Kalau bisa aku baik yang dak solat, jauh dari Allah, cukup aku baik. Kalau anak keturunan aku, kalau bisa jangan. Supaya jadi anak soleh dan soleha. Setiap orang tua menginginkan anak soleh dan soleha, tapi tidak setiap orang tua yang sungguh-sungguh pengen menjadikan anak-anaknya soleh dan soleha. Setiap orang tua tuh pengen, tapi yang sungguh-sungguh, yang serius itu tidak semuanya. Apa buktinya dia serius? Sebelum merintah anak, orang tuanya sudah melakukan duluan. Nah, solatlah, orang tuanya sudah solat. Nah, ke masjid, orang tuanya pun ke masjid. Tapi ada yang tak serius. Nah, solatlah, mama belum solat. Kalau mama kaget, lajulah kau dulu. Itu tak serius. Tak sungguh-sungguh. Sekedar nah, kalau bapak ini lah tuh wajibkan dengan perbuatan. Sebelum diperintah, dia sebelum dia menyuruh anaknya melakukan apa yang diinginkan anaknya. Yang pertama, impian. Yang orang tua, anak-anak yang menyenangkan hati, yang menyejukkan mata, yang membahagiakan. Apa yang menyejukkan mata ini? Pada saat orang tuanya di luar banyak masalah, orang tuanya di luar banyak ujian, balik ke rumah, masalah itu bisa selesai. Apa yang menyejukkan mata, menyenangkan hati. Sama kayak ibu-ibu dulu. Ibu dulu pada hamil 9 bulan 10 hari sakit bertambah-tambah. Sakit bertambah-tambah, banyak ujian, banyak cobaan. Puncaknya pada saat melahirkan. Sakitnya puncaknya pada saat melahirkan. Begitu lahir, anak ini sudah lahir, bayi ini sudah lahir, pas dipandang menyejukkan mata, sakitnya hilang. Kira-kira benar tak? Itu kata wong rumahku. Aku tak ada ngalami. Begitu ngelihat bayinya lahir, yang sakit itu jadi hilang. Itulah anak yang menyejukkan mata. Banyak ujian di luar, banyak masalah di luar, balik ke rumah, masalah itu seolah-olah selesai. Hilang kita ujian itu lepas. Yang kedua, anak ini cuma sekedar perhiasan. Di dalam surat Al-Kahfi, surat 18 ayat 46 yang sering kita baca di setiap hari Jumat. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak cuma sekedar perhiasan dunia. Apa itu perhiasan? Perhiasan ini, ibu kalau ada perhiasan bu, itu dipakai bu, jangan disimpan. Ada yang koneng-koneng itu dipakai, kalung koneng dipakai, gelang yang koneng itu dipakai, jangan disimpan, dipakai. Kapan pakainya? Tempat menggunakan barang yang mewah, yang mahal. Tempat terbaik itu pada saat beribadah, pada saat sholat. Gunakan semuanya yang terbaik. Ini bukti kita bersyukur. Ya Allah, ini nikmat-Mu ya. Aku gunakan nikmat-nikmat ini, barang yang mewah, barang yang mahal, aku gunakan untuk menghadap. Jangan di mulai hari ini, kayak malam sholat tahajud, sebelum sholat tahajud emasnya pakai dulu, kayak emasnya kan. Yang ada skincare-nya skincare dulu. Kita ni nak ketemu Allah.
Kasih yang terbaik. Jangan terbalik. Ketemu manusia kita kasih yang terbaik. Begitu ibu nak diundang besok nak ketemu gubernur, persiapan apalah Pak yang dilakukan ibu itu Pak. Semuanya terbaik. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semuanya yang terbaik nak ketemu manusia. Tapi terbalik pas nak ketemu Allah, solat tahajud, habis tidur jangan ke mandi, sikat gigi beda. Langsung ya Allah, jangan ke mandi. Baju masih pakai baju dinas. Tahu kan ibu baju dinas itu yang daster bolongnya 5 ikot tu. Itu kan baju dinas. Ngadep Allah dengan apa adanya itu terbalik. Gunakan yang terbaik. Kalau ada perhiasan yang mewah yang mahal boleh gunakan di tempat yang terbaik pada saat beribadah. Khususnya apalagi di rumah. Gunakan itu yang terbaik. Kaget barang-barang itu nonton kalau tak pernah kita pakai ibadah. Kalau tak pernah kita pakai solat, maka pada saat ada barang yang kita gunakan pertama kali itu menghadap Allah pada saat solat. Kalau ada perhiasan, kalau ada barang mahal yang mewah. Tapi kalau tak kata perhiasan ini, tidak mengurangi aktivitas kita sehari-hari. Ibu masih bisa sholat, masih bisa ke masjid, masih bisa ke pasar, masih bisa ke majelis taklim tanpa perhiasan itu. Apa artinya anak menjadi perhiasan? Yaitu anak yang belum terlihat manfaatnya. Ada ataupun tak kata dia di rumah itu sama baik. Tak kata dia rumah masih kotor. Atau dia di rumah sama baik rumah juga masih kotor. Tidak mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Anak menjadi perhiasan. Belum terlihat manfaatnya. Kalau ditanya ada anak secara fisik ada, tapi manfaatnya belum kelihatan. Itulah dia anak, dia cuma sekedar menjadi perhiasan. Yang kedua, kedudukan anak ini hanya sekedar perhiasan dunia. Yang ketiga, anak menjadi musuh. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, pada saat engkau tingkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan, menguatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Kage ada musuh di antaramu. Begitu meningkat ketakwaan, ada musuh. Anggo bisa jadi musuh. Begitu tak ke masjid, sekarang rajin ke masjid, lagi ada musuh. Ada ustaz baru gitu nih. Ada ustaz baru. Sekarang yang tadi belum berjilbab, sekarang dia sudah berjilbab, istiqomah dia berjilbab. Nah, ada ustazah baru. Itu kan musuh. Ada musuh. Bisa jadi musuh itu di antaramu, pasanganmu dan anak-anakmu itu bisa menjadi musuh. Anak menjadi musuh. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Tapi pada saat anak ini jadi musuh, senakal-nakalnya dia, tak bisa diatur, bikin kita kesel. Allah yang pertama, maafkanlah, jangan dibalas. Hebat Islamnya. Tak boleh kita balas, dia tidak nurut, bikin susah wong tua. Yang pertama, maafkan, ridhoi dia. Maka kita berdoa, senakal-nakalnya anak, tak bisa diatur. Ibu berdoa, ya Allah, aku ridho sama anak aku ini seridhonya. Karena pada saat ibu ada hati yang paling kecil ini tidak ridho, ada kesel sama anak ini, nak jungkil baliklah dia usaha, nak pagi siang jadi malam, malam jadi siang, pala jadi kaki, kaki jadi kepala, tak bakalan berhasil. Nak usaha apa we, nak begawe apa we, hidupnya susah tulah.
pada saat si ibu tidak memaafkan. Jadi jangan dibalas. Pada saat anak ini kesal, jangan dibalas. Tetap ya Allah, maafkan, aku ridho kepada anak-anakku serido-ridonya. Selama kebaikan yang dia lakukan, aku ridho ya Allah. Jangan dibalas, maafkan. Yang kedua, yaitu santuni, tetap diajak, tetap diajari. Tak boleh cuek. Kadang kan wong tua itu pas anaknya tak nurut, wong tuanya cuek. Dari kemarin juga tak nurut, kendak lah sanolah. Itu acu cuek. Tak boleh, tetap kita ajak, santuni. Dan yang ketiga, ampuni, minta sama Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosa anakku ini ya Allah. Tetap kita doai pada saat anak menjadi musuh. Ternyata jangankan kita manusia biasa, para nabi pun anak-anaknya menjadi musuh. Nabi Nuh anaknya menjadi musuh. Nabi Lut pasangan istrinya jadi musuh. Bahkan seorang Asia, istri yang soleha, suaminya Fir'aun itu jadi musuh. Nabi Ibrahim, suami yang soleh, istrinya soleha, semua anaknya jadi nabi. Ternyata bapaknya jadi musuh. Apa artinya? Yang namanya hidayah dak kate hubungan dengan keturunan. Hidayah itu dak kate hubungan dengan keluarga. Hidayah itu dak kate hubungan dengan keturunan. Maka pada saat kita melihat ada bapaknya rajin ke masjid, taat sama Allah, anaknya belum sholat, itu hal yang biasa. Tak usah diomongi. Ada ibunya yang taat, dia rajin majelis taklim, ketua dia majelis taklim, anaknya belum berjilbab, biasa baik. Wong Nabi juga ngalami itu. Jangan diomong-omongi. Itu naik, bapaknya tuh taat, emaknya majelis taklim, tapi anaknya, ya Allah, tak perlu. Kadang kan orang tu menyangkut paut ke bapaknya, wong tuanya rajin, anak dewek tak dididik, tak bisa. Hidayah itu mutlak dari Allah. Tak bisa wong tua ngasih hidayah sama anaknya, sama wong yang disayanginya, yang dicintainya, itu tak bisa. Jadi hal yang wajar. Pada saat suaminya taat, suaminya soleh, ketemu ada istrinya, ternyata istrinya belum taat, itu hal yang wajar, biasa. Itu dialami Nabi Lut. Pada saat ada istrinya soleha, suaminya belum taat, hal yang wajar, biasa. Itu dialami seorang Asia, ketemu suaminya, yaitu suaminya Fir'aun. Suami istri dia soleh dan soleha, anaknya dia belum taat, hal yang wajar. Seperti Nabi Nuh, anaknya pun belum taat, mati dalam keadaan kafir. Suami itu soleh dan soleha, anaknya soleh dan soleha taat, ternyata uang tuanya, yaitu Nabi Ibrahim. Yaitu Nabi Ibrahim, uang tuanya belum taat. Hal yang wajar, hidayah itu mutlak dari Allah. Maka di ayat selanjutnya, innama amwalukum wa auladukum fitnah, bahwa harta anak semuanya itu ujian. Pada saat penyenang hati itu ujian, perhiasan dunia itu ujian, musuh itu pun ujian. Maka bentuk ujian itu lapang, sempit, kaya, miskin, sakit, sehat, semuanya adalah ujian. Tapi yang selama ini kita ini seolah-olah ujian itu cuman sakit ujian, susah ujian, sempit ujian, miskin ujian. Padahal sehat pun ujian, kaya itu pun ujian. Apa ujiannya? Pada saat lapang itu ujian bersyukur, pada saat sempit itu ujian bersabar. Jadi setiap kehidupan kita ini tidak lepas dari yang namanya ujian.
Bisa jadi pada saat dia ujian bersabar lulus. Anak jadi musuh, dia semakin tawakal kepada Allah. Anak jadi perhiasan dunia, wong tuanya semakin taat. Pada saat anak soleh dan solehah, penyenang hati justru jadi lalai wong tuanya. Karena banyak manusia ini yang lulus ujian pada saat susah, tapi tidak lulus ujian pada saat dia senang. Katik gawe dia rajin ke masjid. Katik gawe nomor 1 dia ke masjid. Buka masjid dia, azan pun dia nomor 1. Begitu dikasih gawe sedikit, mulai terlambat ke masjid. Dikasih gawe banyak, seminggu sekali dia ke masjid tiap Jumat. Pada saat senang dia tak lulus ujian. Nah khawatir kaget anak kita soleh dan solehah ini sudah penyenang hati, kita jadi sombong. Yang mana sombongnya? Kalau tidak aku. Kalau tidak aku, anak aku ini ku sekolah ke yang paling mahal. Kalau tidak bisa lah dia hafal Quran, itu sombong. Dia ujian. Kemana-mana ngomong anak aku hafal 30 juz. Tetangga kanan, anak aku pendidiknya anak hafal dia 30 juz. Tetangga kiri pula hafal 30 juz anak aku. Tetangga depan, tetangga belakang, pendidiknya tidak mamanya ini papanya ini, anak aku ini 30 juz hafal. Kalau tidak aku tidak mungkin lah. Tak lulus ujian pada saat anak menjadi penyenang hati. Kemana-mana dia ngomong hafal 30 juz, hafal 30 juz, hafal 30 juz. Karena ibu sebelah inilah sudah keringaman niat. Ibu ini cerita terus 30 juz, dibalasnya pula apa katanya? Anak aku sudah hafal 31 juz katanya. Nah, keringaman niat dia. Akunya anak aku hafal 31 juz katanya. Nah, tak galak kalah pula ternyata dia ni diam-diam. Nah ternyata ujian. Semua itu adalah ujian. Tapi jarang kita ngomong pada saat dapat rezeki banyak. Kita ngomong, ini ujian dari Allah. Jarang terjadi. Begitu sakit kita ingat sama Allah. Sedikit bergerak, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah. Terus saat sakit, coba pada saat sehat. Jalan-jalan baik, pergi-pergi baik, tidak ingat dia dengan Allah. Semua ini adalah ujian. Dan dapat hikmah pertama, pelajaran pertama yaitu mengenai hidayah. Hidayah itu mutlak dari Allah. Sekarang kita fokus ke dalam diri karena kita tidak bisa mengubah yang ada di luar. Hidayah itu milik Allah, tapi setiap manusia Allah kasih hidayah. Jadi tak katik manusia tu yang tak dapat hidayah. Payah kita ke masjid, kaget bela aku belum dapat hidayah. Tidak. Sudah dia tu dapat hidayah. Karena Fir'aun pun itu dapat hidayah. Ngaku Tuhan, musuh Allah, dia pun dapat hidayah. Dosa. Apa hidayah Fir'aun? Kayak mana Allah ngasih hidayah kepada seorang Fir'aun, yaitu Allah kirimkan Nabi Musa dan Nabi Harun supaya Fir'aun ini bertobat. Itu hidayah bagi Fir'aun. Kalau Fir'aun dapat hidayah, apalagi kita orang biasa yang dosanya tidak sebesar Fir'aun. Lewat Allah kasih hidayah. Yang pertama wasam'a, pendengaran. Yang kedua wal besar, penglihatan. Yang ketiga wal afidah, yaitu hati. Allah memberikan hidayah. Yang pertama pendengaran. Kayak mana masuk hidayah pada saat kita mendengar yang namanya azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selama kuping ini dengar azan, itu adalah hidayah. Selama kita masih
melaksanakan sholat, panggilan Allah, ternyata Allah tidak berhenti. Lepas dari pendengaran sam'a wal absar, penglihatan. Allah kasih hidayah melalui penglihatan. Apa hidayah melalui penglihatan? Kita ngelihat masjid, itu hidayah. Kita ngelihat uang sholat, bubar sholat dari masjid, uang sedekah, uang berinfak, berbuat kebaikan-kebaikan, kita ngelihat itu adalah hidayah sebenarnya. Tak kata yang kebetulan di dunia ini, tak kata yang kebetulan, itu atas izin Allah. Kita dengar hidayah, kita dapat hidayah melalui penglihatan. Masih dia belum melakukan apa yang dia lihat, wal af'idah. Yang ketiga, Allah masukkan hidayah melalui hati. Apa ini hati? Ada yang ngajak. Payo kita sholat, payo kita sedekah, payo kita ke masjid, kita baca di WA, taklim, besok ada pengajian ini, ada sedekah bersama, bangun ini, bangun itu. Itu adalah hidayah. Ada yang ngajak untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Dan ternyata hidayah ini berapa lama? Tak bisa kita hitung. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun kita bisa dengar azan, ngelihat kebaikan, dan ada yang ngajak. Tak bisa kita hitung berapa lama kita dengar azan nih, tak bisa kita hitung. Tapi ternyata ada batasnya. Walaupun lama, itu ada batasnya. Hingga satu batas tertentu Allah cabut hidayah itu. Wa akharuna murjauna li amrillah. Allah tangguhkan. Pada saat orang itu bermaksiat, Allah tangguhkan, Allah tunggu. Pada saat dia tidak sholat, tidak langsung Allah siksa. Pada saat dia bermaksiat, tidak langsung Allah azab, Allah tangguhkan, Allah tunggu dulu. Kalau dia tobat, diampuni semua dosa. Tapi kalau dia belum tobat sampai batas hidayah ini dicabut Allah, maka Allah azab dia. Jadi yang namanya maling, penipu, kalau pertama kali biasanya berhasil, sukses dia. Jadi ngotai, kalau ada maling, dia ketangkep, kau lah berapa kali? Aku ini baru pertama, Pak. Ngotai. Bukan dia hebat, bukan dia pintar, bukan, sengaja Allah tangguhkan. Allah tunggu dulu. Siapa tahu yang maling ini kaget dia tobat cukup sekali maka Allah tangguhkan. Bukan dia pintar, bukan dia hebat, bukan dia cerdas, nipunya bukan. Tapi Allah tangguhkan hingga batas tertentu, maka Allah cabut hidayah ini. Nauzubillah, yang tadi dengar azan sekarang tidak bisa dengar lagi, sibuk dengan urusan dunia. Dengar uang ngomong bisa, tapi pas azan Allah sibukkan dia sehingga tak dengar dia panggilan Allah azan. Atau tadi dia dengar bisa ke masjid, tapi dengan berbagai macam alasan, aku sibuk, kaget baik, banyak gawe. Yang tadi dia bisa ke masjid tapi tak galak, sekarang Allah cabut hidayah ini. Yang mana Allah cabut hidayah ini? Sekarang dia bisa dengar azan, pengen ke masjid, tapi tak diperbolehkan Allah. Nauzubillah. Terbaring di rumah sakit, terbaring di rumah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pengennya aku ke masjid, kata Allah, habis kemarin sudah Allah cabut, itu namanya hidayah. Yang tadi ngeliat uang sholat sekarang Allah sibukkan, pergi sebelum subuh, balik sudah lalu, tidak terlihat lagi sholat di masjid. Yang tadi ada yang ngajak kebaikan, perlahan-lahan hilang.
dah kata lagi si kok berkurang, si A sekarang dah lagi WA, si B sekarang dah lagi ngajak, si C sekarang dah lagi ngajak. Hilang yang ngajak kebaikan ini, Allah tarik hidayah itu. Maka inilah azab. Apa itu azab? Azab itu bukan sakit yang tak sembuh-sembuh. Itu bukan miskin, bukan susah, melarat, bukan. Kata wong azab begitu sakit tak sembuh-sembuh, nak kena azab kau. Belum tentu. Jadi apa azab itu? Azab dari Allah pada saat dia tak bisa berbuat kebaikan. Itulah dari Allah. Ada harta tak diperbolehkan Allah sedekah, ada harta tak diperbolehkan Allah infak. Badan sehat, semuanya sehat, jalannya sehat, tidak diperbolehkan Allah menginjak rumah Allah. Nauzubillah kan? Wongnya sehat, tapi tidak diperbolehkan Allah masuk masjid. Itulah azab dari Allah pada saat dia tidak bisa berbuat kebaikan. Apa artinya ini? Selama ada kesempatan, selama ada kesempatan berbuat kebaikan, jangan ditunda-tunda. Selama bisa sedekah, nak banyak, sedikit, nak besar, nak kecil, selama bisa melakukan, cepat lakukan. Jangan besok kita tak tahu hidayah Allah tu sampai kapan. Kaget bela bulan depan bulan ini kita banyak keperluan, bulan depan kita sedekah. Kita tak tahu hidayah Allah itu sampai kapan. Cepat kita ambil. Itulah orang yang beriman. Itulah rahmat dari Allah. Dia cepat proaktif. Begitu ada kesempatan amal soleh, langsung dia ambil. Tidak menunda-nunda. Karena itu yang kita butuhkan. Yang dibutuhkan itu bukan yang ditolong, tapi yang menolong. Pada saat ada yang minta-minta, kita kasih. Yang butuh itu bukan dia yang minta, tapi kita yang ngenjuk. Ngapa kita yang ngenjuk? Karena pada saat ada orang yang minta-minta, kita tidak ngenjuk, ada orang lain yang ngenjuk dia. Jadi jangan merasa, oh kau kemarin aku tolong kau, kalau tak aku tolong kau tak makan. Tidak. Tidak kita kasih, dia tetap makan. Tidak kita kasih, dia tetap dapat rezeki. Jadi yang butuh tu yang menolong, yang kita sedekah, kita berbuat kebaikan itu. Maka dakwah ini aku sampai ke yang butuh tu aku, bukan bapak. Ibu-ibu jangan salah. Ngapa? Pada saat misalnya aku tak katik di sini, apa pengajian ini berhenti? Tidak, ada orang lain yang menggantikan. Tak ada, amal dan langsung berhenti. Karena Ustaz itu dah hadir, hari ini kita tak katik pengajian. Masih banyak orang yang nak ganti ke ini. Masih banyak orang yang nak nyampe ke itu, masih banyak. Jadi yang butuh ni aku. Aku nak ada jemaah, tak kata jemaah, pokoknya sampai ke, karena aku butuh. Pada saat aku nyampe ke, ini nasihat untuk aku dewe. Ini perubahan untuk aku dewe. Jadi jangan pernah kita sombong, jangan pernah kita merasa. Pada saat kita tidak nyumbang masjid ini, masih jadi masjid ni. Kalau tidak kita bantu, masih jadi. Jadi yang dibutuhkan, yang paling membutuhkan itu yang menolong, bukan yang ditolong. Maka kita butuh menolong, kita butuh berbuat kebaikan, kita butuh amal soleh. Itu untuk kita, bukan untuk yang kita tolong. Yang pertama dapat, yaitu hidayah. Ambil kesempatan buat kebaikan, jangan tunda-tunda. Sampai kapan kesempatan? Maka kita dapat keluar, tak bisa kita ngasih di dalam. Tidak lagi kita mikiri anak anak yang ngelawan hari anak baik. Karena
karakternya, tidak sifatnya yang bisa kita ubah diri kita sendiri. Apa yang kita bisa ubah di dalam surat An-Nisa 4 ayat 9. Wal yakhshallazi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal qawlan sadida. Hendaklah kalian takut, cemas, khawatir pada saat meninggalkan anak keturunan dalam keadaan lemah. Yang lemah itu anak, tapi yang dikasih solusi, maka hendaklah para orang tua falyattaqullah, tingkatkan ketakwaan, wa qulu sadida, ucapkan perkataan yang baik-baik. Biasanya Bu, kalau si A ini ada masalah, solusi itu untuk si A. Kalau si B ini ada masalah, solusi itu untuk si B. Tapi ini beda. Yang lemah, yang masalah anak, yang dikasih solusi itu wong tuanya, bukan anaknya. Wong tuanya. Andalah para orang tua falyattaqullah, meningkatkan ketakwaan, wal yaqulu qawlan sadida, ucapkan perkataan yang lemah, cemas. Kita sebagai tua itu khawatir itu dalam keadaan lemah. Apa ini lemah? 3. Anak lemah itu 3 menurut kisahnya Nabi Yusuf. Yang pertama, dia tidak mampu mengatasi ujian kesulitan. Yang kedua, dia tidak mampu mengatasi ujian hawa nafsu. Yang ketiga, dia tidak mampu mengatasi ujian amarah. Yang pertama, ujian kesulitan. Apa ujian kesulitan? Begitu ada masalah dia stres, itu tidak mampu. Ujian kesulitan. Begitu dia ada masalah, dia stres, frustasi, depresi, nyala-nyali sana, nyala-nyali sini, itu tidak mampu mengatasi ujian kesulitan. Kita latih. Anak-anak kita itu dari kecil itu kita latih. Cak mana ngelatihnya? Pada saat dia ada mainan, begitu mainan ini rusak, jangan langsung dibeli ke yang baru. Beneri dulu. Anak punya HP, HP-nya rusak, jangan langsung diganti yang baru. Suruh dia beneri dulu, supaya dia tanggung jawab. Tidak lari dari masalah, menyelesaikan masalah. Generasi sekarang kan generasi yang lemah, Pak. Wong nyebutnya, para ahli nyebutnya generasi stroberi. Apa stroberi itu? Stroberi itu bagus, warnanya bagus, dilihat itu cantik, tapi begitu disentuh nyampah langsung. Badannya kuat, ada jabatan, ekonominya kuat, tapi begitu ada masalah stres. Karena dia tidak menyelesaikan masalah, tapi lari dari masalah dan kesulitan. Yang kedua, ujian hawa nafsu. Apa ujian hawa nafsu ini? Dia tidak mampu ngomong ida. Ngomong iyo tuh mudah, Bu. Ngomong ida tuh yang sulit. Bu, diajak majelis taklim, iya. Diajak ke masjid, iya. Diajak sedekah, iya. Diajak sholat, iya. Diajak ngerumpi, iya pula. Ngomong ida tuh sulit, Pak. Makanya STMJ dia sholat terus, maksiat jalan. Amal ma'ruf, nyambi mungkar, nyambi mungkar. Tak mampu ngomong ida, lemah. Kita lihat anak diajak sholat, kalah. Suruh ngaji, iyo. Suruh ke masjid, iyo. Tapi disuruh maksiat, atau yang ngajak maksiat, iyo juga. Tak mampu dia ngomong ida. Maka kalimat tauhid itu diajarkan Allah di awal dari kata tidaklah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kita dilatih supaya bisa ngomong tidak. Karena ngomong tidak itu sulit. Lemah dia, tidak mampu ngomong tidak. Ujian hawa nafsu. Yang ketiga, ujian amarah.
dia ujian amarah, tak mampu mengendalikan emosinya, tak mampu mengendalikan amarahnya. Maka solusinya dua. Yang pertama, hendaklah para orang tua falyattaqumu, tingkatkan ketakwaan. Apa tingkatkan ketakwaan ini? Cuma dua. Tingkatkan ketakwaan ini cuma dua. Di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 222 di ujung ayat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan Allah menyukai orang-orang yang menyucikan hati. Meningkatkan ketakwaan itu caranya dua. Yang pertama tobat. Apa ini tobat? Tobat secara perbuatan. Dari belum ke masjid, dari belum berjilbab, dari tadi dia buka aurat, sekarang nutup aurat. Itu tobat secara perbuatan. Tobat secara perbuatan. Ternyata tobat secara perbuatan belum cukup. Allah minta lagi, yaitu tobatnya apa? Secara hati, membersihkan hati. Ternyata tobat perbuatan itu mudah, tobat hati ini yang sulit. Apa tobat hati ini? Membersihkan hati pada saat ngelihat tetangga beli mobil baru. Tetangga beli mobil baru, renovasi rumah dia naik 2 tingkat, rumahnya jadi mewah, lakinya naik pangkat. Yang tadi tetangga seneng bahagia, kita ngelihat ikut seneng apa tidak? Kalau ikut seneng, hatinya bersih. Alhamdulillah, rezeki kamu nih semoga berkah, mobil baru ini, woi, itu senang. Tapi pada saat ngelihat tetangga beli mobil baru, dia jadi demam, pening dia. Tetangga beli mobil baru, dia masuk mobil ambulan, berarti hatinya masih kotor. Tobat perbuatan sudah jalan, tapi tobat secara hati. Nah, dua ini kita minta. Kapan kita minta? Minimalnya 5 kali sehari kita. Jadi kita 5 hari sekali. Anna Muhammad Allahumma min tawwabina waj'alna muttatahirin waj'al ibadika sholihin. Doa apa itu? Setelah ambil wudu kita minta Allahumma ja'al minat, ya Allah kan orang selalu tobat, waj'alni minal muttatahirin, orang yang selalu membersihkan hati, waj'alni min ibadika sholihin, orang yang soleh dan saleh. Kita minta terus, dua ini berat. Jadi bukan cuma meningkatkan ketakwaan, kayak mana caranya? Secara perbuatan, juga hati. Tak cukup perbuatan baik, diuji. Hati ini diuji. Pada saat ngelihat wong susah, kita bisa bantu, senang. Kita bisa bantu ngelihat wong susah, kita ikut merasakan susah. Yang berat itu pada saat ngelihat wong bahagia. Kan wong lain wah, adik wae ngelihat kakak sukses wae, adik tidak senang. Ngelihat adik sukses, kadang kakak tidak senang. Karena hatinya masih kotor. Hanya sukses dibangga-bangga, oh itu kawan aku, itu kawan aku. Begitu kakaknya sukses, dia tuh cuma itu wae, tidak senang. Terbalik. Ini penyakit hati. Tobatnya yaitu tobat secara perbuatan dan membersihkan hati, qalbun salim, hati yang bersih, hati yang sehat. Pertama, falyattaqullah, kita fokus ke diri kita yaitu meningkatkan ketakwaan. Yang kedua yaitu wal yaqulu qaulan sadida. Apa yang kita lakukan? Ucapkan perkataan-perkataan yang benar. Apa perkataan yang benar? Yaitu perkataan-perkataan yang baik. Perkataan-perkataan
yang mendoakan dan perkataan yang motivasi. Udkhuluha salam amin. Dia selalu mengucapkan salam, doa, dan aminin, ucapan yang membuat rasa aman. Ucapan itu pertama doakan. Begitu anak baik naik kelas, tapi yang terakhir wong tua ini ngebahas rankingnya, yang dibahas itu naik kelasnya. Alhamdulillah nak, kau ini lah termasuk hebat naik kelas. Wong ada wong yang tak naik kelas, bukan yang naik kelas nih. Itu perkataan yang baik. Tidak mengkaji. Wah itulah kan main begawe ini, main HP terus kau ini. Padahal dia tuh naik kelas, naik kelas itu kelas. Kaget tahun depan kita belajar lagi. Itu kalimat. Dan perkataan yang membuat rasa aman, membuat rasa aman sehingga makna salam. Pada saat kita sholat, assalamualaikum warahmatullahi, apa artinya? Wahai saudaraku, engkau akan aman berada di aku. Kalau kau dekat aku aman, kau tak mungkin susah, kau tak mungkin senang. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa? Dengan ucapan. Pada saat Nabi Muhammad turun dari Gua Hira, takut kawan cemas, aduk ini balik ke rumah istrinya. Apa kata Rasul? Setelah aku melihat wajahmu setengah masa, aku mendengar ucapan-ucapanmu, semua masalah jadi selesai. Hilang rasa takut dengan ucapan. Begitu anak sekolah dikasih motivasi, nak semoga lancar nak sekolah, mama di rumah doain. Begitu laki pergi begawe, semoga lancar, semoga hari ini papa dapat rezeki banyak, urusannya jadi mudah. Mama habis ini sholat dua, habis sholat dua langsung mama doain. Itulah ucapan yang membuat aman. Aku waktu semangat bu, kalau dengar itu dari itu, yo begawe semangat. Yang tadi sejam begawe jadi 2 jam dia. Bukan gawe dia, digawe semangat. Dan ternyata rasa aman ini bukan cuma pada saat ketemu, terpisah jauh pun bisa membuat rasa aman. Kayak mana sekarang sudah canggih, ada WA, ada HP. Begitu tengah hari, ibu langsung WA bapak, assalamualaikum pak, hari ini semoga rezeki papa banyak, urusan jadi mudah, mama di rumah pasti ngedoai papa, semangat papa harus bekerja hari ini. Begitu dapat WA kayak itu bapak, yang banyak masalah seolah-olah masalah jadi selesai. Tapi selama ini WA-nya kayak itu dah bu, kira-kira. Selama itu dah kira-kira Pak. Buat semangat. Kalau ibu-ibu yang di sana itu, bukan di sini. Di sana apa isi WA-nya pada saat dia WA bapak? Gas habis. Anak belum bayaran. Internet lah habis. 3 bulan anaknya belum bayaran. Nah, lihat token lah bunyi. Kalau tak percaya, nah ini nah suaranya tet tet tet, direkam punya bulok suara token tu. Itu bukan ibu-ibu di sini, yang di sana. Bukan memberi rasa aman, malah memberi rasa takut. Jangankan ketemu, tidak ketemu lagi takut. Apalagi nak ketemu balik ke rumah ni, tak ketemu lagi jadi takut. Apalagi nak balik ini. Kalau bapak tu malas balik ke rumah karena dia takut. Karena bapak tu lah tahu kalau tak usah diajari lagi. Anak belum sekolah, belum bayaran, lah tahu. Nang lah tahu. Token habis, lah tahu. Belum bayaran internet, lah tahu. Ngapa belum dibayar? Karena belum ada duitnya. Maka doai supaya ada duit.
rezekinya. Semoga papa hari ini sukses, rezeki papa hari ini banyak. Semoga mudah urusan papa hari ini mudah. Mama di rumah, kalau papa balik, mama sudah siap ke masakan kesukaan papa. Wah, itu nak balik pasti lakinya. Tak galak lagi dia di luar. Dikit-dikit nak balik, dikit-dikit nak balik, dikit-dikit nak balik. Maka diubah. Sekarang ucapannya diubah. Pada saat diubah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dan ubah perkataan yang baik, yuslil lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Pada saat engkau mengubah ucapan, amalanmu aku ubah, rezekimu aku ubah, orang-orang di sekitarmu aku ubah, kehidupanmu aku ubah. Tapi syaratnya kata Allah, ubah dulu ucapanmu. Maka kita ubah. Tidak lagi membuat orang-orang di sekitar rasa takut. Wabashiru wala tunafiru. Berikan kabar gembira. Berikan kabar-kabar yang membuat rasa aman. Silakan bapak, anak di luar banyak masalah, banyak ujian. Silakan, tak bisa cegah. Tapi pada saat papa, anak balik ke rumah, semua jadi aman. Masalah itu seolah-olah selesai. Karena apa? Karena ucapan-ucapan. Itulah waqulu qawlan sadida. Ucapan-ucapan yang benar, ucapan yang baik, ucapan yang selalu memotivasi, ucapan yang selalu mendoakan. Berarti sekarang tak lagi. Tak katik lagi, gas habis, tanah belum dibayar, anak 3 bulan sekolah belum dibayar, kalau balik jangan lupa bawa duit. Tak lagi sekarang. Mama nunggu di rumah, sudah masak kesukaan papa. Pak lemah pak, semangat. Pasti bapak tuh begawe dengar itu, baca itu. Semangat bertambah, harga diri naik. Pride, ini pride. Laki-laki itu ada pride, harga diri. Harga dirinya naik, semangatnya naik. Karena 1000 uang yang ngomong itu tak didengar. Anak itu 1000 uang yang ngomong itu tak didengar. Yang didengar omongan ibunya. Sikok we, kata anak ini, cukup ibu we yang ngomong. Itulah yang aku ikuti. Jadi omongan ibu itu paling didengar, baik pasangan suami ataupun anak. Wa qulu qawlan sadida. Dapatlah pelajaran yang kedua, yaitu perbaikannya bukan di luar, tapi perbaikannya di dalam. Dewek dulu. Kita dewek dulu. Jangan kita sibuk keluar, kita tidak pada saat ada ustaz ustazah, si ustaz atau ustazah ini jelas kewajiban 1, 2, 3, 4. Kewajiban istri 1, 2, 3, 4, 5 sekian. Dijelasi kewajiban kami ini, kewajiban istri ini yang paling diingat apa? Kewajiban yang diingat, yang dicatat, kewajiban suami. Kewajiban kita dulu. Lah sudah diingat, dicatat, ini nah kewajiban laki. Di kewajiban suaminya tidak amal kewajiban dia dewe. Maka perbaikan dirinya ada di dalam. Yang pertama yaitu mengenai hidayah. Bahwa hidayah kita tidak lagi fokus keluar, hidayah itu milik Allah. Tak bisa kita mengubah apa yang di luar. Yang kedua yang bisa kita ubah apa yang di dalam. Fattaqullah, ketakwaan, wal yaqulu qawlan sadida. Ubah ucapan-ucapan. Apapun situasi, kondisi di luar yang tidak menyenangkan, ucapan kita tetap kata baik. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa sami'na wa ata'na. Istiqomah kita dalam kebaikan, istiqomah kita dalam kebenaran, istiqomah kita dalam keimanan, istiqomah kita dalam ketakwaan.
Dan tak lupa selalu kita doakan, mungkin ada keluarga, teman, saudara-saudara kita yang sekarang sedang sakit, semoga Allah angkat semua penyakitnya. Ada masalah, Allah berikan jalan keluarnya. Dan yang ada hajat yang baik-baik, semoga Allah kabulkan semua hajatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka siratal ladzina Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.